Sekarang sudah tidak ada zamannya orang berani-berani menyalahkan presiden, mencaci maki pejabat negara. Tidak boleh lagi ada setelah adanya perjuangan Wali Songo Indonesia. Karena bagi PWI, pejabat saudara kita, dia sama-sama anak Nusantara, ulama saudara kita, guru kita, sesama anak-anak Nusantara. Tidak boleh siapapun yang boleh menghina putra-putri Nusantara, para keturunan orang-orang besar di masa lalu yang hari ini mendiami kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. PWI hadir untuk memberikan semangat baru bagi bangsa Indonesia untuk menghancurkan mental-mental terjajah yang ada di dalam hati nurani jiwa bangsa Indonesia. Dan perlu diketahui bahwa peradaban Nusantara adalah salah satu peradaban terbesar di dunia selain Mesir, China, dan sebagainya. PWI ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi setiap pengurus PWI tidak boleh melupakan dasar ini, karena ini ada dalam anggaran dasar. Anggaran dasar PWI adalah, pertama, ia berdasar dalam berbangsa dan bernegara kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Maka PWI wajib untuk menjaga dan mengamalkan serta mengembangkan dan mempertahankannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar dari setiap upaya yang ingin merongrong keduanya. Tidak boleh PWI membiarkan adanya upaya-upaya kelompok tertentu untuk mengganti dasar negara kita Pancasila yang telah menaungi negara kita 79 tahun dalam ketentraman, kedamaian, kerukunan. Makanya kemarin-kemarin ini HTI, FPI yang ingin mendirikan khilafah Indonesia bersyariah, gaungnya cukup kuat. Tetapi 2 tahun setelah lahirnya PWI, keduanya dan kelompok-kelompok lainnya ini berpikir ulang untuk meneruskan cita-citanya dalam merongrong Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan mengganti, melemahkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. PWI juga di dalam akidah berasas akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Nahdiyah. Ini Al-Nahdiyah ini kalau ditajwid An-Nahdiyah, tapi kalau dalam tulisan Al-Nahdiyah tidak boleh dilupakan bahwa PWI lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. PWI adalah pasukannya Nahdiyin Nahdiyat di seluruh Indonesia. Tugasnya menjaga kemuliaan, kehormatan kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Jika waktunya datang, PWI bersama Banser harus di depan di dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di dalam menjaga kemuliaan para kiai dan para ulama. Ini kata-kata An-Nahdiyahnya ini bermakna bahwa di dalam amaliyah, di dalam fikrah, di dalam harakah, PWI sama dengan Nahdlatul Ulama. Secara amaliyah, di dalam fikih mengikuti 4 madhab, di dalam akidah mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi Ahli Sunnah wal Jamaah, di dalam tasawuf mengikutinya PWI adalah Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, bukan Ba'alawi.
ada di dalam anggaran dasar PWI, dan ini pula ada di dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama. Jadi salah kalau orang NU di dalam bertasawuf ikutnya Ba'lawi, karena itu bertentangan dengan anggaran dasar. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NU kita di dalam amaliyah tasawuf mengikuti Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali nanti punya turunan murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Abu Hasan Asy-Syadzili, Ahmad Ar-Rifai, Abu Madyan dan lain sebagainya. Tapi tidak ada di dalam sanad silsilah Imam Al-Ghazali itu faqih muqaddam, pendiri tarekat Alawiyah dari Ba'alawi yang telah saya teliti. Ternyata jangankan tarekatnya faqih muqaddam, uangnya galaka, uangnya orono. Bagaimana orang yang tidak ada orangnya bisa menciptakan tariqah? Kalau tariqah Al-Qadiriyah, tariqah Asy-Syadziliyah, tariqah Ar-Rifaiyah, tariqah An-Naqsabandiyah, An-Naqsabandiyah Khalidiyah, semuanya terverifikasi. Amalannya ada, mursyidnya ada, wiridan khususnya ada, sejarah pendirinya ada. Lah kalau tarekat Alawiyah, saya sudah mencari, coba tarekat itu kan wiridan, habis sholat baca apa? Kalau Qadiriyah baca la ilaha illallah 165, kalau Syadziliyah dia bacanya 100 membaca istighfar, 100 membaca sholawat, 100 membaca la ilaha illallah setiap waktu subuh dan waktu asar, semuanya ada. Lah saya cari dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi yang katanya adalah fi bayani tariqah Alawi, ini ndak ada wiridannya opo, mursidnya sopo, siki sing ngijazahkan sopo, orono. Lalu kenapa mereka selalu bilang kita ikuti tariqah Alawiyah, tariqah Alawiyah? Buktikan sanad silsilahnya tariqah Alawiyah sampai Rasulullah. Tidak ada. Kalau yang dimaksud adalah silsilah sanad sampai faqih muqaddam, terus ke Ali, terus ke Muhammad, terus ke Ali, terus ke Alwi sampai Ubaid, tidak ada di kitab lain selain kitabnya Ba'alwi. Kenapa tidak ada? Ya karena uangnya laka. Karena uangnya laka, bagaimana diverifikasi di dalam kitab-kitab semasa Bapak pejabat? Jadi misalnya saya nih, tariqah saya Al-Qadiriyah wa Naqsabandiyah, tariqah Qadiriyah Ar-Rifaiyah, tariqah Syatariyah. Saya juga tariqah Syadziliyah, saya juga tariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Gurunya anak kabeh. Lamun tekan yang gurunya diaku sira murid kita. Lah kemudian silsilah sanadnya sampai ke atas, bahwa misalnya Abdul Qadir Al-Jailani, beliau adalah seorang yang historis pada masanya di abad ke-6 Hijriyah. Digelatin ning kitab-kitab abad ke-6 karya ulama besar Ibnul Jauzi, ada orang yang semasa, ulama yang semasa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani menulis namanya. Syekh Abdul Qadir Jailani seorang alim, seorang muhaddis, seorang sufi, seorang ahli tafsir yang kalau ngaji orangnya banyak, kalau waktu meninggal yang hadir untuk mensolati itu tidak bisa sekaligus walaupun masjidnya besar. Jadi pakai sip nyolatinya itu ada di dalam kitab-kitab masa lalu. Faqih Muqaddam katanya wafat 653 Hijriah, abad ke-7 Hijriah. Kitab-kitab di Yaman sudah banyak. Ada kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman, wah itu sebelumnya. Kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, ada kitab Ibnu Hisan, ada kitab Al-Muqrizi dan lain sebagainya. Tidak ada satupun yang memberitakan pernah ada dulu di Yaman seorang alim yang namanya Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam. Teu aya ora ono. Lah kalau ora ono berarti apa?
kisah yang ditulis hari ini adalah fiktif. Sangkuriang sama dengan Sangkuriang, sama dengan Sangkuriang, terus yang di Padang namanya apa, Maling Kundang wa akhwatuha. Kalau yang di Blora ini atau yang di Grobogan, Joko Tarub, itu orangnya asli, sejarahnya ada, silsilahnya ada, tapi ada cerita legenda yang dibikin oleh para sastrawan. Jadi pada saat yang sama seorang sejarawan menulis pada masanya, pada saat yang sama pula seorang sastrawan mencatat dalam versi sastra. Ada ketemu dengan bidadari, Nawang Wulan. Ya kata saya sama pakar sejarah itu, saya berarti turunan bidadari karena saya juga ada silsilah kepada Raden Joko Tarub. Jadi kalau ngelihat bapak-bapak ini, saya itu bercahaya karena turunan bidadari. Ada turunan bidadarinya. Bagaimana itu bidadari? Wallahu alam, itu namanya cerita. Lah, itulah namanya sisipan sastrawan terhadap sebuah sejarah yang benar. Ada lagi sebuah sisipan cerita fiksi di dalam latar belakang sejarah yang benar, tapi ininya fiksi sosoknya, seperti Aryo Kamandanu. Arya Kamandanu itu cerita fiksi yang dilatar belakangi oleh sebuah sejarah asli, yaitu Mojopahit. Seakan-akan Arya Kamandanu bertemu dengan Gajah Mada, bertemu dengan Hayam Wuruk dan lain sebagainya, tetapi sosoknya fiktif, dibikin sebuah kerajaan yang seakan-akan ada berbarengan dengan kerajaan Mojopahit, yaitu namanya kerajaan Madangkara. Tapi kita lihat di dalam kitab-kitab sejaman yang ada itu, ketika Majapahit ada itu Pajajaran, Telaga, nggak ada yang namanya Madangkara. Lalu Madangkara ini siapa? Ini adalah kisah fiksi. Fakih Muqaddam ku mengonon Yai Nasir. Ajentul-tulan baik. Ini Rais Surya PCNU ini. Enggak bakal dimarahin. Kita kan harus husnudzon. Jadi husnudzon kepada mereka, ya husnudzon juga kepada kita. Husnudzon aja, ini bener kayaknya, begitu harusnya. Setuju nggak? Setuju. Lah, ketika dalam amaliyah kita mengikuti Nahdlatul Ulama, dalam fikrah juga kita mengikuti Nahdlatul Ulama.